Fiesta 2020, berkarya tanpa batas, inovasi prioritas, kembangkan kreativitas. Kota Kediri merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas wilayah 63,40 km persegi dan semua wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Kota ini terbelah oleh Sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 km. Menurut data registrasi Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2020, kota ini dihuni sekitar 294.950 jiwa. Kota Kediri dikenal sebagai salah satu pusat industri rokok terbesar di Indonesia, yakni dengan berdirinya perusahaan rokok Gudang Garam. Di kota ini juga banyak berdiri pusat-pusat perbelanjaan dan hotel yang sekaligus menjadi tempat wisata keluarga, seperti Kediri Mall, Kediri Town Square, Golden, dan Grand Surya. Di sini juga terdapat wisata kuliner seperti soto pojok, soto Tamanan, dan pusat oleh-oleh tahu takwa. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota, Kota Kediri ternyata masih mempunyai wisata alam dan sejarah yang berada di ujung barat Kota Kediri, yaitu Goa Selomangkleng. Goa Selomangkleng berada di lereng Gunung Klotok yang merupakan gugusan dari Pegunungan Wilis. Puncak tertinggi dari Pegunungan Wilis adalah Puncak Liman yang memiliki ketinggian 2.563 meter di atas permukaan laut. Puncak ini juga merupakan perbatasan dari 4 kabupaten, yaitu Kediri, Nganjuk, Ponorogo, dan Tulungagung. Sementara Gunung Klotok sendiri berada di timur Gunung Wilis yang menjadi perbatasan antara kota dan Kabupaten Kediri. Puncak tertinggi gunung ini adalah Puncak Klop atau disebut juga Puncak Pedang. Gunung ini sering digunakan sebagai tempat pendakian karena menawarkan pemandangan yang indah saat mencapai puncak. Gunung yang mempunyai tinggi 536 meter ini mempunyai tempat wisata dan sejarah yang beragam, mulai dari goa, waterboom, museum, hingga makam. Objek yang menjadi ikon di kawasan Klotok ini adalah Goa Selomangkleng. Setiap tahunnya, Goa Selomangkleng menjadi tempat penyelenggaraan kebudayaan Kota Kediri. Kunjungan ke situs Goa Selomangkleng Kediri bisa dibilang cukup mudah. Sejak tahun 1995 sudah dibangun jalan beraspal hingga mencapai lokasi situs. Jarak situs dengan alun-alun Kota Kediri sekitar 6 km yang dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Secara administratif, Goa Selomangkleng terletak di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Madya, Kediri. Situs ini buka setiap hari, mulai jam 7 pagi hingga 5 sore. Untuk tiket masuk Goa Selomangkleng sebesar Rp5.000 untuk satu orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak.
Gua ini diyakini berasal dari zaman Raja Airlangga yang memerintah Kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga memiliki putri bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang sebenarnya menjadi penerus tahta Kahuripan. Namun, Sanggrama Wijaya Tunggadewi lebih memilih menyempit di Gua Selomangkleng ini dan mengundurkan diri sebagai pewaris tahta. Ia menjadi pertapa dengan gelar Dewi Kili Suci. Sejarah gua ini berasal dari zaman Airlangga yang digunakan oleh putrinya yakni Dewi Kili Suci untuk bertapa. Nama Selomangkleng sendiri berasal dari dua kata, yaitu seloy yang berarti bongkahan batu dan mangkleng yang berarti berlubang. Jadi, Selomangkleng berarti bongkahan batu yang berlubang. Gua ini merupakan gua pertapaan kategori gua buatan yang dibuat dengan cara memahat sebongkah batu besar pada lereng sisi timur Gunung Klotok, sehingga menghasilkan ruangan gua sebanyak 4 ruangan. Masyarakat biasa menyebutnya dengan bilik. Bilik 1 dimulai dari utara, kemudian bilik 2, bilik 3, dan yang terakhir adalah bilik 4. Bilik-bilik tersebut dihubungkan dengan pintu penghubung sebanyak 3 buah yang disebut dengan par. Secara keseluruhan, gua ini menghadap ke arah timur. Terdapat 2 buah pintu masuk ke dalam gua, yaitu pintu sisi timur sebelah utara dan pintu sisi timur sebelah selatan. Ambang pintu sisi timur sebelah utara merupakan pintu masuk menuju ke bilik 2. Ambang pintu bagian atas terpahat bentuk 3 kerucut yang lancip ke bawah. Hal ini menggambarkan seperti mulut menganga dengan gigi yang runcing. Bilik 1 terletak pada deretan yang paling utara. Bilik gua ini tergolong paling gelap dibanding bilik gua lainnya. Bentuk ruangan ini adalah segi 4 dengan ukuran panjang 260 cm, lebar 267 cm, dan tinggi 170 cm. Pintu masuk ke bilik ini terdapat di sebelah selatan. Permukaan lantai bilik ini merupakan permukaan yang paling halus dibanding bilik lainnya. Terdapat beberapa komponen seperti sasana arca, pedestal, dan tempat lampu berjumlah 1 buah yang disangga oleh relief makhluk demonis. Bilik 2 berada di bagian selatan bilik 1. Bilik 1 dan 2 dihubungkan dengan par 1. Pintu masuk ke bilik 2 juga terdapat dari depan, sehingga pencahayaan jauh lebih terang dibandingkan bilik 1 dan 4. Berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 290 cm dan tinggi 190 cm. Hasil pahatan lantainya masih kasar, tidak sehalus di bilik 1. Relief motif awan mendominasi relief yang dipahatkan pada langit-langit dan dinding sebelah barat, timur, dan selatan. Pada dinding sebelah utara terdapat relief berupakala di atas pintu masuk yang menghubungkan bilik 1 dan 2. Di samping itu dipahatkan pula relief berbentuk medalion di kiri dan di kanan pintu. Di dinding sebelah selatan di atas pintu yang menghubungkan bilik 2 dan 3 terdapat relief seekor burung Garuda. Selanjutnya adalah bilik 3. Pintu masuk menuju bilik ini bisa dari pintu yang menghubungkan bilik 2 dan 3. Juga bisa dari pintu masuk gua bagian depan. Pencahayaan di bilik 3 ini juga lebih terang. Komponen yang dapat ditemukan adalah pedestal yang dilengkapi dengan altar sajian. Motif awan tetap mendominasi relief di ruangan ini. Pada dinding lorong sebelah selatan terdapat pahatan berupa kepala naga yang mengenakan mahkota.
Di dinding sisi barat bagian tengah dipahati dengan relief seorang tokoh dengan posisi duduk yoga mudra. Arca ini duduk di atas singgasana yang merupakan sisi atas pedestalnya. Bilik 3 ini merupakan ruangan yang paling kaya akan relief. Terdapat beberapa relief seperti adegan wanita bercengkrama dalam rumah panggung dan wanita yang memakai selendang. Banyak ahli yang memperkirakan itu adalah cerita dari Arjuna Wiwaha. Bilik 4 terletak di bagian paling selatan, berbentuk oval dengan ukuran panjang 240 cm dan lebar 200 cm. Bilik ini merupakan bilik yang paling tinggi. Pintu masuknya berada di sebelah utara dengan anak tangga berjumlah 7 buah. Di dinding sebelah selatan terdapat patung dalam bentuk relief dengan sikap dhyana mudra. Relief pada bilik ini juga didominasi oleh relief bermotif awan. Tidak jauh dari Gua Selomangkleng, terdapat sebuah museum yang bernama Museum Airlangga. Museum ini menampung sekitar 147 buah koleksi arkeologi maupun etnografi. Di Museum Airlangga terdapat 2 gedung museum. Yang pertama adalah gedung arkeologis yang diperuntukkan khusus untuk menaruh benda purbakala jenis artefak atau arca. Sementara untuk gedung etnografis khusus penempatan benda kebudayaan yang berkembang semacam paginangan, senjata zaman kerajaan, dan keramik, serta temuan benda purbakala khusus di wilayah Kota Kediri, antara lain semacam arca, koleksi dari tanah liat, fragmen relief dari batu kapur yang ditemukan di Kelurahan Lirboyo. Arca Dewi Wisnu ini merupakan salah satu koleksi arca yang berukuran paling besar di Museum Airlangga Kota Kediri. Arca ini digambarkan berbusana mewah dengan berdiri tegak di atas landasan berbentuk teratai, dan tangannya berjumlah 4 mengenakan perhiasan seperti pada bagian kepalanya memakai mahkota emas berpuncak runcing, dan di belakang kepala terdapat siras cakra berbentuk seperti Surya Majapahit mengenakan anting berbentuk makara. Semua temuan benda purbakala ini merupakan peninggalan lintas kerajaan, mulai dari Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, dan Kerajaan Majapahit. Juga terdapat pura peribadatan masyarakat yang beragama Hindu. Pura ini memiliki nama Praagung Kilisuci. Objek wisata ini juga memiliki fasilitas penunjang yang cukup baik jika dibandingkan dengan tempat rekreasi lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan agar para wisatawan merasa nyaman ketika berkunjung ke objek wisata ini. Tempat ibadah telah disediakan untuk para pengunjung yang ingin menunaikan kewajibannya. Karena lokasi dari pura ini berada tak jauh dari Museum Airlangga dan Gua Selomangkleng, tempat peristirahatan juga berada tak jauh dari lokasi pura untuk para pengunjung yang ingin melepas lelah dan penat. Di area Gunung Selomangkleng ini tidak hanya menawarkan wisata sejarah saja, namun kita juga bisa menikmati kesegaran air
dan udara Gunung Klotok di kolam renang Brigif 16 Wirayuda. Kolam renang ini menjadi destinasi wisata keluarga di Kediri dan juga tempat latihan atlet renang profesional. Halo sahabat sosial, di kawasan wisata Goa Selong Mangling ini tidak hanya terdapat wisata sejarah saja, tetapi juga terdapat wisata kolam renang Brigif 16 Wirayuda. Kolam ini memiliki fasilitas yang lengkap. Tiket masuk kolam renang ini untuk dewasa seharga 12.000, untuk anak-anak 7.000, dan untuk TNI atau Polri sebesar 5.000. Puas menikmati wisata Selo Mangkleng dan kolam renang, kita bisa bersantai di warung-warung sepanjang Jalan Gunung Klotok. Masyarakat Kediri lebih mengenal kawasan ini dengan daerah Lebak. Lebak terkenal dengan warung kopinya yang berjajar di sepanjang jalan. Harga secangkir kopi di sini cukup murah, sekitar 2.000 sampai 3.000 rupiah. Tak jauh dari sini, tepatnya di Kelurahan Sukorame, ada sebuah kafe yang bernama Cafe Sap. Cafe Sap menawarkan sensasi ngopi di ruangan terbuka dan sekaligus menikmati keindahan senja di Gunung Klotok. Kafe ini biasanya ramai saat sore hingga malam hari. Jadi, bagi masyarakat Kediri maupun luar Kediri, saat melintasi kota Kediri, tidak ada salahnya jika mampir di kawasan wisata Goa Selo Mangkleng. Selain bisa mengetahui sejarah kota Kediri, kita juga bisa bersantai menikmati indahnya alam kota Kediri.